Malaysia mengalahkan Vietnam 4-0 dalam pertandingan kedua kualifikasi Piala Asia 2027 di Stadion Bukit Jalil. Dalam pertandingan ini, tim tuan rumah mencetak 4 gol lewat dua penyerang yang baru, pertama kali berganti kewarganegaraan untuk memperkuat Malaysia, Joao Figueiredo menit ke-49 dan Rodrigo Holgado menit ke-58. Sedangkan dua gol lainnya dicetak oleh Karbin Aung menit ke-67 dan Dion Kuls menit 60 ke-88. Hal ini membuat Malaysia menyalip dan menjadi pemuncak klasemen grup setelah memainkan dua pertandingan dan memenangi semuanya, dengan 6 poin dan selisih gol plus 6. Vietnam turun ke posisi kedua setelah memainkan dua pertandingan menang satu kali dan kalah satu kali dengan 3 poin dan selisih gol plus 1. Berikut ini komentar random fans Thailand atas kekalahan besar Vietnam saat melawan Malaysia. Di mana harga diri jika tim nasional kita tidak memiliki wajah negara kita sendiri? Kita harus mengikuti Korea dan Jepang. Bagaimana kita bisa menjadi sebaik itu? Itu lebih baik daripada pindah sampai kita kehilangan. Nah, Malaysia dan Indonesia, itu sudah cukup. Ayolah Thailand dan Vietnam harus mengalah. Kita sudah mengibarkan bendera. Vietnam harus mencari lebih banyak pemain untuk ditransfer. Satu pemain saja tidak cukup. Kita harus mentransfer 5-6 pemain. Tapi apakah Thailand akan dikalahkan oleh Turki? Karena saya takut kita juga akan kalah. Di babak pertama, Thailand tertinggal 2-1. Kita ingin seri dulu. Malaysia bermain jauh lebih baik daripada Thailand. Saat ini, jika Thailand bertemu Malaysia, Thailand juga akan kalah dari Malaysia. Tim Malaysia ini sangat kuat. Semakin kuat mereka bermain di Stadion Malaysia, semakin sulit bagi tim nasional Thailand untuk bermain di Stadion Malaysia. Di masa depan, Thailand pasti tidak akan mampu bersaing dengan siapapun. Percayalah. Thailand harus merangkul Viet Cong dan jatuh ke jurang bersama teman-teman terkasih kami. Ikuti jejak Jepang dan ekspor sebanyak mungkin pemain untuk bermain di liga asing. Jepang bekerja sama dengan sektor bisnis. Setiap tim dan klub dengan pemain Jepang yang telah menandatangani kontrak untuk bermain, biasanya mendapat sponsor dari produk Jepang. Hal ini mendorong klub asing untuk berani menerima pemain Jepang ke dalam tim mereka. Jika pengusaha Thailand kita bisa melakukan hal yang sama, itu akan bagus. Saya rasa tidak ada yang perlu dibanggakan karena kebanyakan dari mereka menggunakan pemain asing. Kalau mereka menggunakan pemain sendiri, itu akan berbeda, ya. Berapa banyak orang Melayu di sana? Jika kita orang Thailand ingin menjadi baik, kita harus pindah. Sungguh menyakitkan bahwa Thailand kalah dari Hong Kong dan UAE dalam pertandingan pemanasan. Kita juga kalah dari Vietnam di perjalanan pulang. Apa yang akan kita gunakan untuk melawan Indonesia? Zaman keemasan Thailand dan Vietnam akan berakhir. Kalau Vietnam menang melawan tim lain, mereka akan membanggakan Vietnam sebagai yang terbaik. Tapi kalau kalah, mereka akan berkata curang, karena mulut mereka lebih baik dari kaki mereka. Kalau Thailand ketemu orang yang banyak transfer, Thailand mungkin juga tidak bisa melawan. Lebih bangga menggunakan blasteran. Memindahkannya sama saja dengan membodohi diri sendiri. Saya merasa kecewa dengan tim nasional Thailand. Malaysia bilang ke tim saya kalau saya nggak peduli sama tim saya, jangan mengeluh. Kalau pindah ke warganegaraan, masa depan malah lebih buruk. Cuman jago transfer. Tapi kalau di masa depan nggak bisa transfer, malah makin lemah. Kita juga kalah dari Vietnam di perjalanan pulang. Apa yang akan kita gunakan untuk melawan Indonesia? Perkataan pelatih Yong langsung terlintas di benak, bahwa negara kita tidak punya kecerdasan untuk membangun lapangan sepak bola beratap, tetapi ingin sepak bola berkembang. Kalau kita lihat ASEAN, Malaysia, Indonesia, Singapura, negara-negara itu jauh lebih siap daripada kita. Sekarang kalau Thailand ketemu Malaysia, mereka juga nangis, nggak usah ke Indonesia. Mengapa Anda tidak mengajak Brasil dan Argentina bertanding sepak takraw dengan Thailand? Dengan begitu, Anda dapat mengalahkan Thailand karena Malaysia telah kalah dari Thailand dalam sepak takraw selama lebih dari 20 tahun. Penggemar sepak bola Malaysia tidak pernah mengolok-olok Thailand, baik mereka menang maupun kalah. Tidak seperti Vietnam, ketika mereka menang, mereka mengatakan timnya hebat. Tetapi ketika mereka kalah, mereka mengatakan tim lawan curang. Negara yang memperbolehkan pemain naturalisasi bermain, tolong jangan bahas itu. Itu bukan sesuatu yang bisa dibanggakan, tapi kalau mereka blasteran, tidak apa-apa.
Sepak bola Thailand sendiri dalam kondisi saat ini hanya dapat memenuhi standar ASEAN, tidak berbeda dengan negara-negara tetangganya. Thailand tidak ada bedanya dengan Vietnam. Jangan hanya jago mengolok-olok tetangga. Mari kita buat tim dalam negeri jago dulu. Tidak bangga. Thailand sudah bagus. Tidak masalah jika kita kalah. Setidaknya kita punya darah Thailand. Sekarang saya tidak bisa bicara tentang sepak bola negara lain. Negara saya akan menggunakan cara Jepang, cara Barat, cara Korea. Semua cara itu sama saja. Karena pemain Thailand saya berlari dengan cara itu. Berlari itu melelahkan dan membuat Anda kelelahan. Namun Malaysia dan Indonesia seperti ini bagus. Kita akan mendapatkan kualitas sepak bola yang lebih baik saat kita bertemu. Untuk Piala Raja, saya ingin mengundang Indonesia atau Malaysia untuk bertemu. Thailand harus mengikuti contoh Jepang, tetapi butuh waktu dan uang. Butuh waktu 10 tahun untuk melatih anak-anak U13, 14, dan 15 di negara-negara besar di luar negeri, dan membangun mereka lagi. Tetapi kita perlu bersabar. Gaya bermain yang paling cocok untuk Thailand adalah gaya bermain saat Zico menjadi manajer tim. Mereka hanya perlu berlatih lebih keras dan lebih sering bertemu tim kuat. Dengan begitu, mereka akan mampu berjuang sendiri. Selanjutnya, Malaysia dan Indonesia merupakan rival yang sangat dekat. Thailand lebih memilih menyerah daripada harus masuk grup bersama Laos, Kamboja, dan Madura di grup ASEAN.